Dengan memanfaatkan teknologi dan kreativitas, internet marketer bisa menghasilkan uang hingga miliaran rupiah setiap bulannya. Lalu apa saja yang perlu dilakukan untuk menjadi internet marketer yang sukses? Kita akan bahasnya bersama internet marketer Adrian Fitra. Selamat pagi, Mas Adrian. Pagi, Mbak. Mas Adrian, bisa dijelaskan dulu deh, mungkin internet marketer itu apa sih profesinya sebetulnya? Oke, sebenarnya profesi internet marketer itu sebuah profesi di mana orang melakukan kegiatan marketing itu melalui internet, kayak gitu kan. Sebelumnya kita tahu marketing itu kan secara offline, itu misalkan orang pasang billboard, terus ketemu orang satu by satu kayak gitu kan. Cuman kalau di online kita ya itu bisa pasang banner di website, terus kita pasang di forum, di blog, di Facebook, Twitter, sosial media kayak gitu kan. Itu kurang lebih kegiatannya lebih ke sana. Jadi memindahkan marketing yang offline menjadi online. Nah, tapi perbedaan tugasnya apa? Begini, kalau saya berpikir internet mungkin perlu kreativitas yang lebih kah atau gimana? Kan ini kan perlu menarik juga dong supaya orang melihat iklan tersebut, jadi jualannya laku gitu kan. Ya, kurang lebih prinsipnya sih sama sebenarnya. Apa yang kita lakukan di offline kayak gitu kan, itu dilakukan juga di online, kurang lebih ke sana. Jadi pada saat pertama kita harus di offline kita punya produk, di online juga kita punya produk kan Mbak, kayak gitu. Nah terus pemasarannya yaitu di offline kita misalkan harus pasang billboard yang menarik biar orang pengen lihat itu barang dan beli itu barang. Di online juga kurang lebih kayak gitu. Nah kita harus menjodohkan juga, kita tahu marketnya di mana kayak gitu kan. Habis itu kita masuk market, kita tahu market itu butuhnya apa. Setelah itu baru kita sesuaikan dengan apa yang mereka mau. Nah kalau Mas Adrian sendiri tertarik untuk terjun ke bidang itu kenapa? Alasannya karena yang pertama nggak perlu keluar rumah, kayak gitu. Jadi karena anak rumahan ya, jadi malas keluar rumah. Anak rumahan kayak gitu kan. Terus income-nya itu unlimited Mbak, batasnya. Kenapa? Karena misalkan kayak saya offline, saya udah pernah punya Indomaret, pernah punya warnet kayak gitu kan. Saya bikin 3 warnet, pas mau bikin 10 tuh mikir, kenapa harus manage orang lagi, harus manage ini lagi. Ada tempat, harus sewa tempat segala macam. Betul, sewa tempat lagi kayak gitu. Sedangkan di online 200.000 rupiah udah bisa punya toko setahun, untuk bisa punya hosting, server sama domain kayak gitu. Jadi toko 24 jam dibuka selama setahun itu bayar 200.000. Kalau ruko kan mungkin 200 juta kayak gitu. Belum bayar orang, belum bayar keamanan segala macam kan. Nah itu yang membuat saya terjun bisnis ke sana, online lebih ke situ Mbak. Duplikasinya juga lebih mudah. Nah, background Mas Adrian sendiri sebelumnya apa? Maksudnya ketika terjun ke bidang ini, apa sih yang harus dipelajari terlebih dahulu kan? Sebenarnya yang pertama sih passion dulu sih. Passion bahwa niatnya tuh apa dulu kayak gitu kan. Jujur, saya tuh niatnya tadi itu ya, itu nggak suka macet kayak gitu kan. Terus bisnis offline itu terlalu banyak faktor lah, perintilannya kayak gitu kan. Online sedikit. Akhirnya saya terjun ke sana kayak gitu. Setelah udah ada passion baru harus suka sama yang namanya komputer sama internet kayak gitu kan. Itu udah harus suka. Kalau nggak suka ya berat buat jalaninnya. Tapi ada hal-hal khusus yang harus dipelajari nggak sih? Nggak ada juga sih Mbak. Karena kalau kita ngomongin internet marketing kayak gitu kan, balik lagi ke orang marketing, kita tuh yang penting bisa jualan. Kita tuh tahu gimana caranya market. Kadang orang berpikir harus bikin website, harus ngerti IT, dan itu nggak juga. Karena sekarang kan kita bisa tinggal bayar 200.000, 500.000 udah jadi website kayak gitu kan. Bikin Facebook gratis, Twitter gratis. Nah, tapi begini, walaupun offline tadi dibilang banyak perintilannya, tapi online juga pasti ada tantangannya dong. Kesulitannya apa sih yang ditemui selama ini? Kesulitannya biasanya sih ke hal-hal yang teknis kayak gitu. Jadi banyak teman-teman yang udah belajar, udah mencoba tapi mentok di hal-hal yang teknis kayak gitu kan, kurang lebih ke sana. Nah itu Mbak. Nah perlu karyawan juga nggak? Dalam arti kan memanage sekian banyak website perlu orang juga dong, pasti perlu karyawan juga. Betul. Nah untuk awal-awal biasanya kita lakukan outsource, jadi pakai jasa kayak gitu. Nah enaknya di online tuh banyak banget jasa Mbak. Mau bikin website ada jasa bikin website, mau promo di Google ada jasa promo di Google kayak gitu kan, mau promo di Facebook ada jasa. Jadi apa-apa tuh kita bisa pakai jasa dulu. Kalau kita udah ada income yang udah stabil, baru kita bisa hire karyawan. Nah Mas Adrian, sudah ini kita akan membahas cara mengukur kesuksesan di profesi ini seperti apa. Tapi setelah jeda berikut, pemirsa, dialog akan kami lanjutkan sesaat lagi. Be Now. Ya, kita lanjutkan dialog seputar internet marketer. Nah, Mas Adrian, ini mengukur kesuksesan dari profesi ini tuh gimana? Biasanya kalau ngomongin sukses tuh tiap orang kan beda-beda Mbak ya, kayak gitu. Ada yang udah resign dari kantor, udah sukses kayak gitu kan. Atau
Ada yang udah menghasilkan berapa gitu kan, berapa ratus ribu dolar, ada yang udah punya apa, biasanya ke sana. Tapi kalau balik dari diri saya sendiri itu nggak ke sana, Mbak. Kesuksesan sebuah online itu pada saat misalkan kita menjalankan sebuah bisnis kayak gitu kan, lalu setelah kita pakai online marketing itu growth-nya nambah kayak gitu kan, income-nya nambah, kurang lebih ke sana sih. Nah, Mas Adrian sebelum terjun ke sini kan punya pekerjaan lain kan sebelumnya. Nah, resign dong. Nah, itu memutuskan untuk kemudian resign itu momennya itu gimana? Akhirnya berani memutuskan untuk resign. Oke, jadi waktu sebelum resign, saya tuh pertama udah bikin strategi, Mbak. Strategi di mana yang saya udah menyiapkan uang dulu, di mana kalau saya nggak kerja lagi selama setahun, saya tuh hidup kayak gitu. Itu yang pertama tuh poinnya. Kenapa? Karena di online tuh fluktuatifnya bener-bener dinamik sekali, Mbak. Misalkan kita lagi ngasilin sekarang, terus tiba-tiba bisa nggak ngasilin. Kalau banyak faktor juga yang dimana tuh bukan dari kita, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, setelah bisnis online kita minimal sama dengan gaji yang kita dapetin. Dan itu setelah stabil selama 3-5 bulan kayak gitu kan, itu baru saya jalani. Oke, berarti nggak nyampe setahun sebetulnya pekerjaan ini sudah bisa apa ya, menjanjikan juga begitu ya. Betul, pendapatannya ya. Nah, ini kalau dari beberapa informasi yang saya dapat, Mas Adrian ini mendapatkan 1 miliar dari Google AdSense, betul. Nah, itu apa sih yang dilakukan kok bisa sampai dapat segitu banyak, dan apa kiatnya kok bisa sampai seperti itu? Nah, itu satu lagi. Jadi enaknya di online. Jadi selama ini kan kalau kita di offline tuh jual barang, jual jasa kayak gitu kan, Mbak. Nah, enaknya online kita jual space iklan. Kayak gitu. Jadi kita punya satu website. Jadi waktu itu saya sebenarnya pengen bikin toko komputer online tadinya. Tapi pas ketemu Google AdSense ini akhirnya saya jatuh cinta, saya fokus ke sana kayak gitu. Kenapa? Karena tugasnya cuma satu, bikin website. Setelah itu isi artikel, setelah itu saya promosikan, setelah itu saya dapat duit. Dapat duitnya dari mana? Dari iklan yang saya pasang. Jadi saya pasang iklan dari Google, nanti Google yang mencarikan advertiser. Tapi cara memelihara website itu sendiri gimana? Kan kita bikin website banyak. Memelihara kemudian supaya si Google ini terus milih website itu untuk beriklan. Nah, itu makanya yang pertama bisa pakai jasa, Mbak. Pakai jasa, setelah itu baru pakai karyawan. Kalau kita udah stabil, kurang lebih ke sana. Kalau menjaga kepercayaan klien itu gimana? Kalau untuk menjaga kepercayaan klien, nah enaknya ini, Mbak. Kalau dengan Google, Google yang ke klien. Google ke advertiser, gitu kan. Nah, terus kita ke Google. Sehingga Google tuh tugasnya tuh yang ke klien, terus gimana untuk jadi kita hanya memprovide sebuah space untuk klien itu beriklan. Tapi gimana caranya untuk menjaga supaya website kita terus menarik gitu? Itu biasanya dengan promosi sih, Mbak. Kurang lebih ke sana. Jadi kita biasanya bikin grup di Facebook, bikin fanpage di Facebook, bikin account Twitter kayak gitu kan, terus dia aktifin terus kayak gitu kan, kontennya terbaru, terus bikin orang nggak bosen, kurang lebih ke sana. Terus akhirnya kan orang datang ke situ. Kurang lebih sama sih caranya dengan kayak kita punya suatu tempat kayak gitu kan, terus gimana sih biar orang datang terus ke tempat itu. Nah itu gitu. Itu kebetulan kan salah satu tantangan, kan banyak juga orang yang bikin kan, Mas. Apa aja sih yang membuat Mas Adrian ini harus terus seperti kayak berkreasi gitu? Tantangannya apa aja sih? Biasanya sih yang pertama harus passion dulu. Passion itu orang harus suka dulu kan. Kalau orang udah suka, akhirnya dia akan ngikutin terus perkembangan terbaru kayak gitu kan, Mbak. Dan yang harus dipikirin, kita harus ada niche namanya. Niche itu celah. Kayak misalkan, website kan udah banyak nih, Mbak. Misalkan website jual rumah, ada rumah 123, rumah.com, macam-macam kayak gitu kan. Nah, kita harus mikirin apa sih yang kita bikin website tentang satu rumah kayak gitu kan, yang orang lain belum bikin, kurang lebih ke sana. Akhirnya kita bikin ada mimpiproperty.com kayak gitu. Nah, itu sebuah website yang lain tuh nggak ada kayak gitu, dimana gambarnya profesional kayak gitu kan, bukan dari handphone. Jadi orang akhirnya kita tuh punya diferensiasi, kurang lebih ke sana, Mbak. Nah kalau tips deh dari Mas Adrian untuk para mungkin pemula yang ingin terjun ke menjadi internet marketer ini apa aja? Yang pertama sih harus suka dulu. Suka, passion kayak gitu kan, terus emang bener-bener niat buat fokus di sini. Karena banyak teman-teman tuh yang nggak fokus, Mbak. Jadi baru awal nyoba terus itu keluar kayak gitu. Itu kenapa? Karena ya passionnya kurang lebih ke sana. Terus yang kedua yaitu risetnya tuh harus dikuatin. Karena kadang risetnya kurang, dalam arti langsung terjun ke bisnis, jebret terus tiba-tiba hancur kayak gitu kan, Mbak. Jadi pondasinya tuh kurang kuat. Setelah ada pondasi dijalanin, terus yang terakhir adalah analytics-nya. Kurang lebih ke sana. Jadi setelah selesai dikerjain baru dievaluasi. Jadi harus ada riset dan evaluasi. Iya, riset terus ujungnya evaluasi. Terakhir nih Mas Adrian, kalau boleh tahu sekarang penghasilan Mas Adrian per bulan berapa?
di 100-200 ribu lah per bulan dolar. US dollar. Iya. Oke, baik. Berarti ini menjanjikan sekali ya bagi yang mau nyoba. Oke, baik. Terima kasih Mas Brian sudah berbagi di Market sama-sama. Corner.